Hai semua, kembali lagi di channel Babu Bolu. Jadi di video kali ini aku mau sharing gimana cara ngerawat anabul kita supaya mereka itu nggak gampang kena virus, sakit, supaya mereka bisa sehat-sehat selalu. So, ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, jadi kan memang akhir-akhir ini aku tuh sering banget denger kalau lagi sering-seringnya anabul pada kena virus kayak gitu, pada kena flu. Nah, di sini tuh aku mau coba sharing-sharing sedikit yang mungkin pengetahuan yang aku tahu dan yang aku terapkan selama beberapa tahun ini. Karena memang dulu kucingku itu pernah banget kena virus Panle, kayak contohnya kucingku si Moka. Nah, itu dia tuh survivor Panle tuh. Jadi yang kaki belakangnya sarafnya kena sampai sekarang pun dia jalan itu masih goyang-goyang ya, masih nggak bisa manjat meja kayak gitu-gitu. Sama Moku tuh saudaranya juga. Jadi dia dulu 4 saudara, meninggal 2, sisa mereka 2 yang hidup. Tapi kalau si Moku sehat. Karena dia waktu kena virus itu dia nggak kena banget, kayak cuma muntah sama diare aja tapi nggak sampai lemes. Nah, kalau Moka yang parah banget. Makanya dia akhirnya kena ke sarafnya, tapi alhamdulillah sekarang umurnya udah hampir 4 tahun tuh udah sehat. Nah, jadi dari itu tuh aku tuh banyak baca-baca dan ini nih yang aku coba terapin buat di kucing-kucingku di rumah. Semoga aja sih bisa membantu teman-teman di luar sana meminimalisir kemungkinan kucing kita bakal sakit kayak gitu. Apalagi buat kucing-kucing yang nggak divaksin ya, kayak kucing-kucingku tuh nggak divaksin semua ya. Jadi memang harus benar-benar totalitas ngejaganya gitu. Nah, yang pertama-tama yang paling sering aku lakuin adalah ngebersihin kandang mereka dan selalu wajib banget nyemprotin pakai desinfektan. Kalian terserah mau pakai desinfektan yang khusus hewan atau desinfektan yang kayak gini. Nah, yang penting kalau pakai antiseptik yang buat manusia itu pastikan kucingnya nggak lagi berada di kandang karena itu pasti nggak aman kalau kejilat. Aku pakai antiseptik yang ini nih kadang kayak gitu. Jadi biasanya tiap hari, sehari sekali minimal itu aku ngelapin kandangnya dan nyemprotin kandangnya dia. Nah, kalian juga bisa pakai desinfektan yang kayak gini. Ini khusus hewan, jadi aman kalau kejilat. Tapi pastikan di keterangannya dia bisa membunuh virus dan bakteri gitu. Tapi kalau saran aku sih tetap diselingin dengan pakai desinfektan khusus yang khusus kita gitu, yang menurut aku tuh jauh lebih efektif buat ngebunuh virus atau bakterinya. Terus kalian juga harus pastikan bak pasir ini bersih ya teman-teman. Jadi jangan biarin ada kotoran yang menumpuk, karena kotoran yang menumpuk itu biasanya adalah sarangnya kuman, virus, bakteri kayak gitu. Nih, pastikan selalu bersih, jangan sampai kotoran-kotorannya gak kalian bersihin, karena kalau nggak dibersihin juga pasti bakal bikin virus dan bakteri. Dan kandangnya kalau aku biasanya aku lapin setiap hari. Nah, ini tisu basah yang sering aku gunain buat ngelapin kandangnya si para majikan, karena tiap hari itu pagi sama sore biasanya aku lapin sementoknya. Kalau misalkan nggak bisa setiap pagi sama sore, pokoknya seminimalnya itu sehari sekali ada disemprotin. Nih, kayak majikanku satu ini betah banget di kandang, tapi kandangnya selalu dalam kondisi bersih ya. Tuh nanti kalau misalkan ada pasir-pasir berserakan itu dibersihin. Dan juga tempat makan. Nih, tempat makan nih kalau airnya sudah kayak gini, udah sedikit, udah banyak bulu-bulu, dicuci. Terus lanjut kakak-kakak, jangan lupa nih diajak main anabulnya, jadi supaya mengurangi stres. Karena kalau kucing yang stres itu rentan sakit, jadi kita harus pastikan mereka itu happy, jangan sampai mereka itu nggak happy. Karena kucing itu adalah makhluk yang mudian banget, jadi mereka adalah makhluk yang gampang banget stres. Jadi bener-bener stresnya dia itu harus kita jaga ya, ini nih dengan cara kita ajak main kayak gini. Pokoknya dikasih mainan-mainan yang bikin dia happy, supaya jangan sampai anabul kita jadi sakit karena mereka terlalu stres kayak gitu. Atau bisa juga nih kalian kasih mereka cemil-cemilan nih kayak gini nih, supaya mereka lebih happy lagi.
Karena kalau misalkan Anabul dikasih cemilan, cemilan ini adalah nge-treat mereka supaya mereka itu lebih bahagia, lebih happy, lebih senang. Selain kita cuma kasih makan makanan aja yang makanan pokok mereka, entah dry food, wet food. Pokoknya cemilan ini jauh lebih bikin mereka jadi lebih happy. Jadi jangan sampai skip cemilan. Kalau aku sih biasanya seminggu itu 2 atau 3 kali aku kasih cemilan ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau ajak main hampir setiap hari aku ajak mereka main. Kalau cemilan seminggu 3 kali, kadang juga kalau misalkan aku kan kebetulan aktif di TikTok kayak live kayak gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya setiap live aku kasih mereka cemilan dan itu tuh pada rebutan. Walaupun pada habis makan, walaupun yang nggak doyan wet food, rata-rata dengan cemilan tuh jadi pada suka. Tuh lihat sampai berdiri kayak gitu dia makannya saking senengnya nih si majikan dengan cemilan ini. Gitu. Kalian itu bisa pilihkan mereka dengan makanan-makanan yang berkualitas bagus. Makan makanan yang kualitas bagus biasanya makan makanan yang harganya di atas 50 ribuan kayak gitu. Contoh terminimal kalian boleh kasih mereka tuh kayak meo. Nah meo itu bagus tuh buat membantu mereka supaya kandungan makanannya itu jauh lebih baik. Karena semakin murah makanan itu semakin tinggi kandungan tepung-tepungan, garam, magnesium, pokoknya bahan-bahan yang susah banget dicerna buat Anabul dan buat imunitasnya juga kurang bagus kayak gitu. Jadi seminimalnya kalian boleh pilih si Meo atau ini nih Healthy Cat nih juga bisa nih. Ini juga bagus buat ke Anabul karena kandungan vitaminnya tuh bagus banget ya. Ada omega 3 sampai 6 buat kesehatan pencernaan, immunity controlnya juga ada. Nah, ini nih kunci yang supaya daya tahan tubuhnya bagus. Kayak gitu. Nah, supaya karena lebih baik kita itu mengalah dengan makanan yang bagus daripada biaya berobat kucing yang mahal. Karena biaya berobat kucing itu nggak ditanggung BPJS ya teman-teman. Jadi pasti biayanya mahal banget, nggak menutup kemungkinan bahkan yang bisa sampai jutaan kalau memang sakitnya udah lumayan parah kayak gitu. Terus kalian juga pasti butuh menguras waktu, biaya dan tenaga ya kalau misalkan ketika kucing lagi sakit. Jadi kalau memang budgetnya ada, boleh kalian pilih makanan yang harganya agak lumayan di atas 50 ribuan. Tapi kalau misal budget nggak ada, kalian nih boleh nih pakai satu makanan ini nih menurut aku ya di range makanan yang tengah-tengah, nasi beauty ini lumayan bagus nih. Jadi dia harganya itu kisaran 29 sampai 30 ribuan biasanya pet shop ya. Nah, ini nih makanannya lumayan bagus. Kenapa? Karena di kandungan pertamanya dia masih tepung daging ayam. Biasanya kalau makanan-makanan yang lain itu dia biasanya tepung-tepungan. Biasanya makanan yang ingredients paling pertama itu adalah ingredients yang paling banyak terkandung di dalam makanan itu. Jadi ini menurut aku masih lebih lumayan bagus ya. Dan juga dia ini udah lengkap ya. Kita baca dulu di sininya. Kita lihat supaya kita bisa tahu ini dia bagus atau enggak buat kesehatan daya tahan tubuhnya Anabul kita nih. Dan dia juga buat kesehatan saluran kencing nih yang paling sering nih kena ke Anabul ya kakak-kakak ya. Jadi harus lebih diperhatikan. Nah, ini juga diperkaya dengan antioksidan dan vitamin untuk membantu meningkatkan imunitas tubuh. Diperhatikan adalah yang kayak gitu-gitu. Nah, ini menurut aku ya range-nya paling nggak mahal-mahal banget dan lumayan nggak menguras kantong. Ini bisa, dan dia ini bisa buat semua usia ya. Jadi for adult dan kitten. Itu kalian nih boleh nih kalau memang nih pakannya udah, terus kalian juga harus lengkapi dengan vitamin-vitamin. Kalau aku biasa pakai vitamin-vitaminnya, aku cari vitamin-vitamin yang ada immunity controlnya gitu. Nah, kalau sekarang aku lagi rutin banget pakai vitamin Get a Glow ini. Karena dia itu ada buat kesehatan daya tahan tubuh, buat meningkatkan kekebalan tubuh kucing agar terhindar dari penyakit. Jadi ini cocok nih buat menjaga imunitas Anabul kita. Dan kenapa aku suka? Karena dia vitaminnya banyak serbuknya. Dari serbuk dan isinya banyak banget. Dan Anabul suka tuh. Anabulku ini suka banget. Dan kasihnya juga gampang ya. Boleh ke makanan basah, boleh ke makanan kering, tapi coba sedikit dulu. Aku suka pakai vitamin-vitamin yang lengkap supaya nggak terlalu kebanyakan pakai vitamin. Karena kalau kebanyakan pakai vitamin bisa memperberat kerja ginjalnya Anabul kita. Kalau udah kena ginjal itu biayanya nggak murah dan biasanya umurnya juga nggak lama kayak gitu. Jadi lebih baik dicegah ya kan. Makanan-makanan yang tadi juga ya aku bilang kalau harganya
50 ke bawah itu biasanya memicu ginjal biasanya. Makanya kalau memang ada budget lebih, boleh dicarikan makanan yang bagus. Vitamin boleh pakai yang ini. Atau vitamin imunitas juga aku sering banget juga pakai ini nih, imun booster. Jadi ini buat vitamin anti stres, anti imun, naikkan daya tahan tubuh dan antivirus juga. Kalau aku pakai ini nggak setiap hari ya, aku pakai paling seminggu 2 kali aja. Apalagi kalau kondisi kucing lagi sehat. Tapi kalau vitamin kayak gini aku pakai setiap hari, sehari sekali. Atau ini D2. Nah, atau D2 nih. Ini adalah antivirus yang kalau dulu pada masanya dia hits banget, dia bentuknya serbuk biasanya. Ini aku sampai sekarang masih ada jual di toko nih. Ntar aku ambilin. Jadi dulu bentukannya serbuk kayak gini nih. Nah, serbuk kayak gini. Tapi ini boleh dikonsumsi ketika kucing sakit aja dan pemakaian 3 hari aja. Nah, kalau yang ini boleh dikonsumsi walaupun kucing kamu lagi nggak sakit, tapi pemakaian cukup 1 minggu sekali aja buat pencegahan kucing supaya nggak kena virus. Jadi urutan pakainya, kalau aku ini setiap hari, ini seminggu 2 kali aja, dan ini seminggu 1 kali. Ketika aku lagi pakai D2, ini aku skip, nggak aku pakai. Jadi 1 hari aku tuh cuma kasih 1 jenis vitamin aja ke para majikanku. Terkecuali ada yang sakit. Misal ya, salah satu kucingku lagi ada yang sakit, kayak lagi demam, kayak gitu, muntah-muntah, pokoknya gitulah. Nah, itu baru aku kencengin si vitamin imun booster ini. Aku pakaikan setiap hari ke yang sehat-sehat juga. Ke yang sakit aku pakaikan sehari 2 kali. Tapi kalau kondisi semua lagi pada sehat, buat maintenance aja supaya mereka nggak sakit, aku kasihnya yang tadi aku bilang kayak gitu, supaya nggak memperberat kerja ginjalnya mereka. Walaupun instruksinya ini boleh dipakai setiap hari, aman dan sebagainya, tetap kita harus aware dengan anabul kita sendiri. Karena ketika mereka sakit, yang repot juga kita, biaya yang keluar juga kita, tenaganya kita, waktunya kita yang habis juga. Jadi lebih baik di maintenance biasa aja, nggak usah terlalu pol-polan, jangan terlalu pakai vitamin macam-macam juga. Kayak gini aja itu udah cukup banget ngejaga anabul supaya lebih sehat. Kalau memang ada budget lebih, boleh divaksin. Kalau aku jujur, aku nggak vaksinin anabul. Bukan aku bilang vaksin tidak bagus, vaksin tidak perlu, vaksin perlu. Kalau memang kalian punya budget lebih, boleh. Kalau aku jujur nggak ada budget ya, jadi aku lebih memikirkan buat sterilin kucing-kucingku. Steril kucing juga bagus ya teman-teman. Jadi steril itu bikin anabul kita lebih sehat, terus juga mengurangi stres karena nggak ada birehong-birehongan gitu. Karena ketika kucing birahi itu biasanya bikin dia stres dan itu biasanya rentan sakit kayak gitu. Jadi aku tuh lebih pro dengan steril dulu, vaksinnya nanti ya, karena budgetnya nggak cukup buat semuanya. Tapi kalau memang yang punya budget lebih, boleh banget ya, anabulnya divaksin, anabulnya disteril juga supaya lebih sehat ya, dijaga luar dan dalam ya. Jadi menurut aku itu sih hal-hal dasar yang bisa ngebantu kita buat meminimalisir kemungkinan anabul kita terserang virus ataupun sakit ya. Yang pertama adalah dari pakan, yang kedua dari vitamin, dan yang ketiga adalah kebersihannya juga. Itu penting banget, itu yang pentingnya juga ya teman-teman. Jangan males, rumahnya juga rajin-rajin dipel. Aku semenjak punya anabul itu sehari 2 kali aku ngepel ya, selain buat lebih bersih juga supaya mematikan virus, bakteri ataupun kuman kayak gitu. Dan jangan lupa juga anabulnya rutin diajak main ya, jangan dibiarin dia sendirian, apalagi anabul yang sendirian nggak ada teman. Kasihan kalau nggak diajak main, nanti dia tambah stres. Nah mungkin semoga itu aja ya yang bisa aku bantu share ke teman-teman. Semoga aja sih bisa bermanfaat, bisa ngaruh. Untuk link-link produknya juga nanti bakal aku sematin di deskripsi. Siapa tahu mau ada yang samaan pemakaiannya juga bisa. Yang penting tadi aku bilang, pakainya di jeda-jeda waktu aja, jangan rutin banget setiap hari karena takutnya nanti bermasalah di hal yang lainnya. Makasih ya udah nontonin sampai selesai, bye-bye.